Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita belajar mengenai stoikiometri atau perhitungan kimia. Bab ini itu sangat penting karena nanti pada kelas 11 selalu digunakan seperti itu. Jadi belajarnya yang serius ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya. Oke, untuk pertama yang kita pelajari adalah massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Massa atom relatif yang lambangnya adalah AR adalah perbandingan massa atom rata-rata satu atom dengan 1/12 dari massa atom C12. Jadi di sini yang ditekankan atom ya. Oke, ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 kali massa satu atom C12. Langsung saja kita ke contoh soal cara menghitung massa atom relatif AR. Diketahui massa satu atom oksigen 2,7 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Jika massa atom C adalah 1,99 kali 10 pangkat negatif 23 gram, maka massa atom relatif O atau ARO adalah, yang diketahui adalah massa satu atom O yaitu 2,7 kali 10 pangkat negatif 23 gram dan massa satu atom karbon C12 yaitu 1,99 kali 10 pangkat negatif 23 gram. ARO sama dengan massa satu atom O per 1/12 kali massa satu atom karbon C12 sama dengan 2,7 kali 10 pangkat negatif 23 per 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat negatif 23, maka diperoleh hasil 16,283. Jika kalian melihat SPU, ini tak ambil satu atom ya, atom Zn, kalian bisa melihat massa atom relatifnya atau AR-nya itu di bagian kanan atas. Massa molekul relatif adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya dalam suatu senyawa atau molekul. Rumusnya adalah Mr sama dengan sigma AR atau massa molekul relatif sama dengan penjumlahan dari massa atom relatif, karena molekul ini adalah gabungan dari unsur-unsur. Contoh soal cara menghitung massa molekul relatif atau Mr dari H2SO4. Diketahui AR atau massa atom relatif H sama dengan 1, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Kita lihat di sini ya, H2SO4. Jadi H2SO4 ini terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Mr dari H2SO4 sama dengan 2 kali ARH ditambah ARS ditambah 4 kali ARO sama dengan 2 kali 1 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 sama dengan 98. Kita ke contoh berikutnya ya. Diketahui massa atom relatif atau ARO sama dengan 16, Al 27, dan S sama dengan 32. Hitunglah massa molekul relatif dari Al2SO4 3 kali. Ini agak rumit ya. Al-nya ada 2 ya, itu ada angka kecil itu yang saya tandai merah. Kemudian S itu di dalam kurung ya, karena S-nya 1, terus ada angka 3 itu, maka 1 kali 3, 3 ya, jadi S-nya ada 3. Kemudian O-nya itu ada 4, terus di luar kurung ada angka 3, jadi 4 kali 3, hasilnya 12 ya, jadi ada 12 atom O.
Al2SO4 3 kali terdiri dari 2 atom Al, 3 atom S, dan 12 atom O. Jadi MrAl2SO4 3 kali sama dengan 2 kali ArAl ditambah 3 kali ArS ditambah 12 kali ArO. Sama dengan 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16. Hasilnya adalah 342. Diketahui ARNA sama dengan 23, ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Tentukan massa molekul relatif dari Na2CO3 10H2O. Nah, ini namanya adalah natrium karbonat dekahidrat. Natrium karbonat dekahidrat ini termasuk senyawa hidrat, yaitu senyawa kristal padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Atom Na ada 2, atom C ada 1, atom O ada 13, yaitu 3O itu, kemudian di senyawa hidratnya O-nya kan ada 1, ada koefisien 10, nah dikalikan 10 itu dijumlahkan sama dengan 13. Kemudian hanya di situ ada 2 ya, karena koefisien depannya ada 10, maka 2 kali 10 jadi ada 20 atom H. MR-nya sama dengan 2 kali ARNA ditambah 1 kali ARC ditambah 13 kali ARO ditambah 20 kali ARH sama dengan 286. Diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Tentukan massa molekul relatif dari CH3COOH. Nah, di sini bisa kita lihat C-nya itu ada 2 ya, saya beri garis merah. Kemudian hanya jumlah 4, H3 itu dan 1H itu dijumlahkan. Kemudian O-nya itu ada 2 ya, jadi ada 2 atom O. MrCH3COOH sama dengan 2 kali ARC ditambah 4 kali ARH ditambah 2 kali ARO. Hasilnya adalah 60. Satu mol sama dengan banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Rumusnya adalah N sama dengan M per Mr atau N sama dengan M per AR, di mana N adalah jumlah mol, M adalah massa zat dalam gram, Mr adalah massa molekul relatif, AR adalah massa atom relatif. Tentukan jumlah mol dari 20 gram NaOH, Na23, O16, H1. Kita cari MR-nya dulu ya. Sama dengan air Na ditambah airnya O ditambah ARH. Sama dengan 23 tambah 16 tambah 1 sama dengan 40. Kemudian kita masukkan ke rumus mol. N sama dengan M per Mr sama dengan 20 per 40 sama dengan 0,5 mol. Hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel dirumuskan sebagai berikut. Jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu adalah bilangan Avogadro, dilambangkan dengan N besar. Langsung ke contoh soal, berapakah jumlah partikel dari 0,5 mol besi? Jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali N atau bilangan Avogadro, sama dengan 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Volume molar, yaitu volume 1 mol zat dalam wujud gas.
Keadaannya ada dua, yaitu STP dan RTP, di mana STP adalah standar temperature and pressure. Jadi suhunya itu standar dan tekanannya standar. Di sini suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Volume sama dengan jumlah mol dikali 22,4. Berikutnya adalah keadaan RTP, room temperature and pressure. Jadi suhunya adalah suhu kamar 25 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Rumusnya volume sama dengan jumlah mol dikali 24. Tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada keadaan STP dan keadaan RTP. Pada keadaan standar STP, volume molarnya adalah 22,4 liter per mol, sehingga volume sama dengan N kali volume molar sama dengan 2 kali 22,4. Jadi volume 2 mol gas nitrogen pada keadaan STP adalah 44,8 liter. Pada keadaan RTP, volume molarnya adalah 24 liter per mol, sehingga volume sama dengan N kali volume molar sama dengan 2 kali 24 sama dengan 48 liter. Jadi volume 2 mol gas nitrogen adalah 48 liter. Persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Jadi tekanan dikali volume sama dengan jumlah mol dikali tetapan gas dikali suhu mutlak. Tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pertama-tama ubah suhunya dulu ya. Suhunya kan 30 derajat Celcius, kita ubah menjadi 303 Kelvin. Terus kita masukkan ke persamaannya PV nRT. Yang dicarikan volume, jadi volume sama dengan nRT per P. Jadi 2 mol dikali 0,082 itu adalah tetapan gas, dikali 303 Kelvin dibagi 1 atm. Jadi volumenya sama dengan 49,692 liter. Jika keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain, suhu dan tekanannya adalah sama. Volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Jadi rumusnya volume pertama dibagi volume kedua sama dengan jumlah mol pertama dibagi jumlah mol yang kedua. Tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Jadi kita masukkan rumusnya V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Volume O2 dibagi volume N2 sama dengan jumlah mol O2 dibagi jumlah mol N2. Jadi 15 liter dibagi volume N2 sama dengan 0,5 dibagi 2. Maka kita dapatkan volume N2 sama dengan 60 liter. Molaritas atau konsentrasi. Molaritas larutan adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuannya adalah molar, lambangnya adalah M. Rumusnya adalah M per N per V, yaitu molaritas sama dengan jumlah mol dibagi volumenya dalam liter, atau M sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif zat terlarut dikali 1000 per volume dalam mili. Hitunglah jumlah mol HCl dalam 50 mili larutan HCl 1M. Diketahui molaritasnya adalah 1M, kemudian volumenya adalah 50 mili, kita ubah dulu menjadi liter, yaitu 0,05 liter. M sama dengan N per V, jadi jumlah molnya adalah
konsentrasi dikali volume dalam liter sama dengan 1 kali 0,05 sama dengan 0,05 mol. Sekarang kita pakai rumus yang kedua ya. NaOH MR-nya sama dengan 40 sebanyak 6 gram dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 mili. Hitunglah kemolaran larutan tersebut. Diketahui MR dari NaOH adalah 40. Masanya 6 gram, volumenya adalah 150 mili. Kita masukkan ke rumus M molaritas sama dengan M kecil massa dalam gram ya dibagi MR massa molekular relatifnya NaOH dikali 1000 per volume dalam mili. M sama dengan 6/40 dikali 1000 per 150 sama dengan 1 mol per liter atau 1 molar. Berikut ini adalah bagan interkonversi dari massa, molaritas, volume, dan partikel. Dan bagan ini merupakan ringkasan dari materi yang tadi ya. Misalnya yang diketahui adalah jumlah mol, kita ingin mengubahnya menjadi massa, maka jumlah mol itu dikalikan dengan massa molekul relatifnya atau massa atom relatifnya, begitu pula sebaliknya. Kemudian misalnya kita punya jumlah mol, kita mau ubah jadi volume. Itu jumlah molnya kita kalikan dengan 22,4, tapi di sini adalah STP ya atau standard temperature and pressure. Untuk yang lainnya prinsipnya sama saja, yang penting kita lihat pada tanda panahnya. Tuh. Sekian pelajaran hari ini, berikutnya kita sambung ke stoikiometri part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.